Setelah itu, Kim Hyu pun berbicara kepada Kang Min So, pelakunya bukan Park Sang-wook, Daniel lah pelakunya. Park Sang-wook tidak melakukan kejahatan. Kang Min So menatapnya tajam dan berkata, kau pikir ini permainan misteri anak-anak? Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Kim Hyu lalu bertanya, lalu, atas dasar apa pengacara memutuskan Daniel tidak bersalah? Kang Min So mendengus dan bertanya, apa yang kau tahu tentang kasus ini? Kim Hyu menjawab dengan tenang, saya menemukan beberapa hal yang janggal ketika mempelajari kasus ini. Maaf, semangat masa mudaku mungkin sedikit berlebihan. Mendengar itu, Kang Min So mulai melunak dan berkata, baiklah. Mari kita dengarkan, apa yang janggal itu? Kim Hyu pun mulai menjelaskan, jaksa dan opini publik mengatakan bahwa semua bukti kontekstual mengarah pada Park Sang-wook. Kang Min So mengangguk kecil, benar. Tidak ada bukti lain, jadi kami harus mengikuti bukti kontekstual. Lalu Kim Hyu kembali berkata, tapi, buktinya sendiri yang janggal. Contohnya, Park Sang-wook dianggap pelaku karena pistol yang dipakai adalah milik Daniel. Tidak ada bukti langsung bahwa dia yang menembak Lee Jung-yun. Kang Min So menjawab, itu benar. Tapi aku dengar ada memar di tangan Daniel. Dia bilang dia bertengkar dengan Park Sang-wook karena berebut pistol. Kim Hyu berkata sambil mengingat, saya melihat memar Daniel. Kang Min So menatapnya penasaran, bagaimana kau bisa melihatnya? Kim Hyu menjawab seadanya, saya melihatnya di foto koran. Kemudian Kim Hyu melanjutkan, jika benar terjadi perebutan pistol, Daniel pasti memegang pistol dengan erat. Harusnya memar itu muncul di pergelangan tangan, bukan di telapak tangannya. Kang Min So mengernyit, jika begitu, memar itu memang tidak cocok dengan perebutan. Kim Hyu berkata, lebih masuk akal jika memar itu muncul sebelum kejadian, saat mereka bertengkar. Kang Min So menimpali, mungkin terjadi argumen yang sengit. Lalu Kim Hyu menjelaskan lagi, ketika mereka berjalan di gang sepi, Lee Jung-yun pasti ada di depan. Jika Park Sang-wook tiba-tiba merebut pistol, pasti terjadi suara dan keributan hebat. Lee Jung-yun pasti akan menoleh. Kang Min So menyahut cepat, kalau begitu, posisi tembak harus mengenai samping atau depan tubuhnya. Kim Hyu mengangguk, ya, tapi seperti yang Anda tahu, Lee Jung-yun tertembak dari belakang. Kang Min So berkata pelan, jika mengambil pistol hanya dalam sekejap, mustahil Lee Jung-yun tidak mendengar apapun. Lalu Kim Hyu menyampaikan analisis terakhirnya, dan lagi, tinggi badan Park Sang-wook sekitar 190 cm. Jika dia yang menembak, sudut tembaknya harus lebih tinggi. Tapi luka tembak berada di bagian belakang, lebih rendah tepat pada tinggi bahu Daniel. Kang Min So terdiam, lalu berkata, sudut masuk peluru, itu memang poin kunci. Kita perlu hasil otopsi terperinci. Kim Hyu menambahkan, dan satu lagi, Park Sang-wook belum pernah wajib militer. Jika Anda memberinya pistol dan menyuruhnya menembak, kemungkinan besar dia akan meleset. Setelah menjelaskan panjang lebar, Kim Hyu menutup penjelasannya dengan berkata pelan namun tegas. Pemilik dan pembuat pistol saja yang tahu cara menggunakannya. Kang Min So terdiam beberapa detik. Lalu perlahan ia berdiri dari kursinya. Dengan langkah mantap menuju pintu, ia berkata sambil membelakangi Kim Hyu. Seharusnya tidak ada korban yang malang, oke, ayo kita lakukan. Mendengar itu, wajah Kim Hyu langsung berbinar. Ia berseru dengan penuh kegembiraan. Pengacara Nim, senyumnya tak bisa ia sembunyikan. Kang Min So menoleh sedikit dan bertanya, tidak mudah menyimpulkan kasus itu hanya dari artikel koran. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kim Hyu tersenyum kecil, lalu menjawab dengan tenang. Saya penggemar Sherlock Holmes. Kang Min So mendengus kagum sambil melipat tangannya. Bagus sekali, itu lebih baik daripada aku yang hanya terpaku pada berita. Kemudian ia melangkah melewati Kim Hyu dan berkata, pergi dan beritahu semua pengacara untuk datang ke ruang konferensi. Baik, pengacara Nim, jawab Kim Hyu. Namun sebelum pergi, Kim Hyu menatap punggung Kang Min So dan berkata dengan penuh keyakinan. Pengacara Nim, firma hukum kita bukan perusahaan jahat. Kita akan dikenang sebagai firma hukum yang adil, pencari kebenaran yang diabaikan semua orang. Kang Min So berhenti sejenak, lalu mengangguk tanpa menoleh. Aku harap begitu. Keesokan paginya, saat Kim Hyu sedang membuang sampah, hujan tiba-tiba turun deras. Dalam hati, ia bergumam, kenapa tiba-tiba hujan? Kenapa harus hari ini waktu aku buang sampah? Ia hendak berbalik, tapi tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Kim Hyu bergumam pelan, aku tidak mau menoleh. Namun rasa penasarannya mengalahkan. Ketika ia menoleh, matanya membesar. Di dekat tong sampah pembuangan, Kim Yuri berjongkok sambil memegang kepalanya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Apa-apaan itu? Gumam Kim Hyu kaget. Lalu ia bertanya, apakah kamu, Kim Hyuri? Kim Hyuri hanya diam, matanya kosong dan tubuhnya gemetar. Kim Hyu mendekat dan berkata, Kim Hyuri, apa yang kamu lakukan di sini? Hei, Kim Hee, belum selesai ia berbicara, Hyuri tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, Kim Hyuri terbaring di atas ranjang. Hujan sudah mereda, perlahan, matanya terbuka. Kamu sudah bangun? Tanya Kim Hyu yang duduk di kursi kecil di sampingnya.
Hyuri terkejut dan langsung bangkit. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ada di sini? Kim Hyu menjawab, kamu tidak ingat. Kamu pingsan di samping insinerator. Aku membawamu ke sini, hujan-hujan. Perawat sedang rapat, jadi aku menggantikannya sementara. Hyuri menunduk. Kim Hyu menghela napas dan bertanya, apa kamu sering pingsan di mana saja? Hyuri menjawab pelan, saat ada badai petir, kadang-kadang aku jadi seperti itu. Petir membuatmu pingsan. Apa itu, panic disorder? Tanya Kim Hyu. Bukannya lebih baik kamu ke rumah sakit? Hyuri menggigit bibirnya. Kalau orang tuaku tahu, aku akan membuat mereka bingung. Kim Hyu mengernyit. Bingung? Kamu maksudnya khawatir? Ini serius, Hyuri. Kalau kamu pingsan lagi tanpa ada orang, bukankah aku harus memberitahu orang tuamu dan mencari penyebabnya di rumah sakit? Aku tahu penyebabnya, kata Hyuri, suaranya bergetar. Ibu dan ayah kandungku meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat badai petir. Dan, hanya aku yang selamat. Kim Hyu terdiam. Dalam hati ia tersentak. Kecelakaan lalu lintas. Ia berkata pelan, maaf. Kalau aku tahu kondisi orang tuamu dulu, aku tidak akan memaksa bertanya seperti itu. Hyuri menggeleng. Tidak apa-apa, sekarang aku sudah diadopsi. Aku sedih kalau mengingat masa lalu, tapi kamu sangat baik padaku. Aku benar-benar bersyukur, jadi aku tidak ingin mengecewakanmu atau mengganggumu. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, jadi ini alasan dia belajar begitu keras. Lalu ia berkata, kamu hebat. Padahal kamu masih muda. Hyuri menjawab, hebat apanya? Kamu juga masih muda. Apa kamu pikir dirimu kakek-kakek? Kita seumuran, tahu. Kim Hyu tersenyum kecil. Itu pasti sangat berat bagimu. Tapi, aku ingin seperti kamu. Dulu aku menghabiskan banyak waktu menyalahkan diri sendiri. Hyuri menatapnya bingung. Benarkah? Tapi kalau aku jadi orang tua, lanjut Kim Hyu, aku pasti sedih kalau anakku menderita seperti itu. Kim Hyu lalu melihat jamnya. Sebentar lagi aku terlambat. Jangan khawatir, aku tidak akan beritahu siapapun. Hyuri mendengus pelan. Kamu benar-benar usil. Kim Hyu berdiri sambil tersenyum. Dan si usil itu pergi duluan. Setelah hujan berhenti, kamu boleh pulang. Ia keluar ruangan. Hyuri menatap punggung Kim Hyu yang menjauh dan bergumam dalam hati, aneh sekali, dia sangat dewasa. Apa sebelumnya dia memang seperti itu? Setelah itu, Kim Hyu langsung menuju kantor KMS. Begitu ia masuk, Kang Min Seo memanggilnya dari ruangannya. Kim Hyu, kemarilah sebentar, kata Kang Min Seo sambil meletakkan sebuah amplop di atas meja. Ketika Kim Hyu mendekat, Min Seo mendorong amplop itu ke arahnya. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Kamu banyak berkontribusi dalam kasus itu. Ini untukmu. Kim Hyu menerima amplop itu dengan kedua tangan. Terima kasih, pengacara Nim. Kang Min Seo tersenyum kecil. Jika suatu hari nanti kamu sudah mendapatkan sertifikat pengacara, bagaimana? Mau bergabung dengan firma hukum ini? Kim Hyu menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, akan kupikirkan. Min Seo tertawa kecil sambil menggeleng. Bocah ini, nanti pasti jadi mahal sekali. Kapanpun ada apa-apa, datanglah. Kantor ini selalu terbuka untukmu. Ya, terima kasih banyak. Kim Hyu pun membungkuk dan keluar dari ruangan. Malam harinya, di kamarnya, Kim Hyu duduk di depan meja belajar, menatap cek di tangannya. Angka 2 juta won tertulis jelas di sana. Ia menghela napas panjang sambil bergumam pada dirinya sendiri. Uang dari pekerjaan paruh waktu, 2 juta won. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Ia menggeleng. Saham. Tidak, yang kuingat, arus besar akan terjadi. Dan kalau aku tidak ingat detailnya, itu bisa berbahaya. Matanya kemudian menatap jendela. Di luar gelap, hanya lampu jalan yang terlihat. Harga emas sedang turun di seluruh dunia, bukan waktu yang tepat. Real estate, tidak cukup. Jika ikut lelang, aku tidak tahu bagaimana akhirnya. Lelang dengan masalah hukum juga menyulitkan. Ia menunduk, mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Tiba-tiba wajahnya berubah, seperti teringat sesuatu. Tunggu, jika lelang itu metode tawar-menawar, bagaimana kalau bukan lelang? Ia duduk tegak, wajahnya mulai berbinar. Ya, kalau bukan lelang, itu mungkin bisa. Keesokan paginya, di koridor sekolah, Yu Jiayu tiba-tiba merangkul bahu Kim Hyu sambil berkata, Hei, Kim Hyu, ayo makan tteokbokki dalam perjalanan pulang. Kurasa aku perlu meningkatkan kebugaran tubuhku. Kim Hyu pun menolak halus sambil tersenyum kecil. Maaf, ada tempat yang perlu aku kunjungi sekarang. Yu Jiayu mengerucutkan bibirnya. Hah, bukannya kau bilang kerja paruh waktumu sudah berakhir? Kau tidak akan punya waktu luang untukku, karena ini masa ujian. Ayo pergi, sekali saja. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang. Kalau kamu tidak mau ke restoran tteokbokki, apa kamu mau pergi ke kios? Kim Hyu menoleh. Itu adalah Hanmi, wanita yang sebelumnya sempat ia temui. Hanmi melangkah mendekat sambil tersenyum percaya diri. Ayo pergi bersama, aku ingin makan roti. Kim Hyu mengangkat alisnya, lalu berkata singkat. Hah, roti, aku tidak suka itu. Kalau begitu, dah. Ia pun mulai berjalan pergi. Namun Hanmi langsung menahan langkahnya dengan berkata lantang.
Apa kamu lupa kalau kamu berutang sekali padaku? Kim Hyo berhenti. Dalam hati ia mengingat perkataan Hanmi sebelumnya. Ia berbalik perlahan, menatap Hanmi dengan ekspresi datar, lalu berkata, "Maafkan aku, tapi aku tidak berutang apapun padamu. Selain itu, lalat yang terbang seenaknya seperti kamu benar-benar mengganggu." Wajah Hanmi langsung memerah karena marah. "Hah, apa aku mengganggu?" Kim Hyo hanya mengangkat bahu. Lalu, ia mendekat sedikit, wajahnya hampir sejajar dengan wajah Hanmi. Hanmi terkejut dan wajahnya memerah. Kim Hyo menyipitkan mata dan berkata pelan, "Bau rokok, aku muak dengan itu." Setelah itu, Kim Hyo berkata, "Ayo pergi, Jaeho." Jaeho yang sedikit kebingungan pun mengangguk cepat. Iya. Mereka berdua berjalan pergi meninggalkan Hanmi, sementara Hanmi hanya bisa menggertakkan giginya, menahan amarah dan malu. Ia menatap tajam ke arah punggung Kim Hyo yang semakin menjauh, seolah ingin meluapkan kekesalannya. Sepulang sekolah, Kim Hyo pergi ke kantor KMS. Ia mengetuk pintu sebuah ruangan dan berkata sambil sedikit mencondongkan tubuhnya, "Permisi, apakah pengacara Kang Nimsuk ada?" Namun sebelum ia sempat melangkah masuk, sebuah suara terdengar dari belakang. "Ya, ini dia, ayo masuk," kata Kang Minso sambil menepuk bahunya. "Aku mencoba mencarimu karena ada berita bagus, tapi kau sangat sulit ditemukan." Kim Hyo langsung bertanya, "Apa ini terkait dengan kasus pembunuhan di gang?" Kang Minso mengangguk sambil berjalan masuk lebih dulu. "Aku sudah melihat hasil otopsi Lee Jung Yun. Kau benar, semua peluru menembus tubuhnya dalam garis lurus. Itu bukti yang sangat kuat, sangat bermanfaat untuk nanti." Mata Kim Hyo membesar. "Wow, benarkah? Ini berjalan sangat baik." Dalam hatinya, ia bergumam, jika ini berhasil, masa depan pasti berubah. Mereka pun duduk bersama. Kang Minso menatapnya sambil menyilangkan tangan. "Tapi kenapa kau menemukannya? Jangan bilang kau punya karakter utama dari kisah sedih lagi." Kim Hyo tersenyum kecil. "Ada seorang siswa malang yang tidak memenuhi syarat hukum untuk mencapai tujuannya." Kang Minso mengangkat alis. "Siapa?" "Saya," jawab Kim Hyo singkat. "Hah?" Kang Minso memandangnya tak percaya. Kim Hyo berkata lagi, "Pengacara Nim, saya ingin melakukan short selling." Kang Minso hampir tersedak. "Hah? Kau tahu apa itu perlelangan? Apa yang bisa seorang siswa lelang?" Kim Hyo menarik napas. "Saya harus mengumpulkan biaya kuliah. Tapi lelang biasa memang tidak bisa saya ikuti. Lelang umum untuk orang yang tidak membayar pajak pun sama. Jadi saya ingin konsultasi tentang short selling." Kang Minso memijat dahinya. "Lalu apa maksudmu?" "Bukan real estate," jawab Kim Hyo. Kang Minso menatapnya lebih bingung. "Lalu apa?" "Barang bekas," kata Kim Hyo tenang. "Saya ingin berinvestasi setelah membeli barang bekas untuk short selling." Kang Minso hampir bangkit dari kursinya. "Apa? Investasi barang bekas?" "Ya," jawab Kim Hyo mantap. "Investasiku 2 juta won. Aku ingin menerima penghasilan bulanan dari itu. Anda bisa mulai dengan uang ini." Kang Minso mencoba memahami. "Jadi kau mau berinvestasi 2 juta won dan memberi saya 20% dari penghasilannya?" "Benar, pengacara Nim. Anda hanya perlu menandatangani kontrak, daftarkan bersama notaris Anda, dan beri saya 1-2 jam setiap minggu dengan staf Anda sebagai agen penawaran." Kang Minso menatapnya lama. "Kau tahu, bahkan jika hasilnya 10% per tahun, itu sudah luar biasa. Tetapi 20% dari 2 juta won, kau hanya dapat sekitar 50.000 won per bulan. Melakukan hal lain mungkin lebih menguntungkan." Kim Hyo bersandar sedikit dan tersenyum samar. "Tidakkah Anda penasaran?" Kang Minso menyipitkan mata. "Penasaran? Apa? Berapa banyak uang yang sebenarnya bisa aku hasilkan?" Kang Minso terdiam cukup lama, hening memenuhi ruangan. Beberapa saat kemudian, Kim Hyo pun keluar dari gedung itu sambil membaca sebuah buku kecil di tangannya. Harga terendahnya, 1,9 juta won. Gumamnya pelan. Ia mengangguk puas. "Selesai. Aku bisa memulai dari sini." Dalam langkahnya, dia kembali mengingat percakapan dengan Kang Minso tadi. Kang Minso berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan. Bagaimanapun, hasil investasinya akan mengikuti pendapatmu. Tapi kontraknya akan diganti dengan sertifikat beasiswa. Dan tentu saja, beasiswanya hanya 80% dari hasil." Kini, sambil berjalan, Kim Hyo bergumam pada dirinya sendiri. "Hasil yang aku dapat nanti, akan jadi landasan untuk menangkap Jo Tae-suk." Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah toko barang bekas. Ia masuk sambil berkata pelan, "Permisi." Lalu ia menyerahkan selembar kertas kepada pemilik toko. Keesokan harinya, di sekolah, para siswa berkerumun di depan mading untuk melihat peringkat ujian cobaan. Seseorang berseru, "Bro, udah lihat nilai lu belum? Peringkat 1 sekolah sudah berganti." Yang lain menimpali, "Peringkatku naik sedikit, 5. Di antara kerumunan itu, Kim Hyo berdiri sambil menatap daftar nilai tersebut. Dalam hati, ia bergumam, karena terlalu fokus mencari tahu soal lelang umum, nilaiku pasti turun. Aku harus belajar lebih keras, setidaknya, hari perlelangan umum berjalan lancar. Sayang sekali aku tidak bisa pergi ke bar store pada hari kerja.
Tiba-tiba, suara seseorang memanggil dari belakang. "Hei, Kim Hyu." Kim Hyu tertegun. Suara ini, familiar, gumamnya dalam hati. Yuri berjalan mendekat sambil memegang sebuah buku. "Ini," katanya sambil menyerahkannya. Kim Hyu bertanya, "Apa itu?" "Buku catatanku," jawab Yuri singkat. Kim Hyu mengerutkan dahi. "Kenapa kau memberikannya padaku?" "Untuk membayar hutangku," kata Yuri. "Hah?" Kim Hyu tak mengerti. Yuri melanjutkan, "Aku belum sempat mengucapkan terima kasih setelah pingsan waktu itu. Itu bukan kebiasaanku, tapi beberapa hari ini kau sangat sibuk. Jadi, mintalah bantuan." Kim Hyu menatap buku itu dan bergumam pelan, "Apa ini?" Ringkasan Yuri. Yuri mendengus. "Tidak mau." "Ya sudah kalau begitu." "Tidak, tidak," seru Kim Hyu buru-buru. "Terima kasih, nanti akan aku kembalikan." Namun tiba-tiba, Hanmi muncul dan merebut buku itu dari tangan Kim Hyu. "Buku catatan," ucap Hanmi sambil memeriksanya. Kim Hyu berkata cepat, "Apa yang kau lakukan?" Hanmi mengabaikannya dan menatap Yuri. "Aku bingung, apa maksudnya ini?" "Hah? Apa bagusnya? Ini sungguh memuakan." "Apa?" Yuri memelototinya. Hanmi membuka halaman dalam dan mendengus sinis. "Apa aku harus belajar dan kuliah? Ini akan membuat belajar jadi mudah." Yuri membalas ketus, "Kau baru sekarang ngomong begitu. Tapi bilang saja, apa kau bahkan bisa mengerti apa yang kau lihat tanpa mengetahui dasar-dasarnya?" Ucapannya membuat wajah Hanmi pucat menahan amarah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, hendak menamparkan Yuri. "Ketahuilah tempatmu." Namun sebelum tangan itu turun, Kim Hyu dengan cepat menangkisnya. "Apa yang kau coba lakukan?" kata Kim Hyu tegas, menahan pergelangan tangan Hanmi. Hanmi pun segera melepaskan tangannya dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, di ruangan gedung KMS, Kang Min Seo berbicara dengan wajah gembira kepada Kim Hyu. 1.800.000 won. Hasilnya sampai 90%. "Kau ini benar-benar hebat, jauh melebihi apa yang kupikirkan," kata Kang Min Seo sambil tersenyum lebar. Kim Hyu hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Seperti yang saya bilang, 20% hasil menjadi milik pengacara Nim. Saya akan menginvestasikan sisanya." "Dengan momentum ini," ujar Kang Min Seo, "uang tabungan untuk biaya kuliahmu bisa meningkat dengan sangat cepat." Kim Hyu mengangguk sambil berkata, "Ya, saya hanya perlu melakukan ini sampai November." "Oh, senang mendengarnya," kata Kang Min Seo. "Pelajar seharusnya menikmati sedikit waktu sekolah. Jadi, pikirkan semuanya dengan bijak." "Ya," jawab Kim Hyu singkat. Kemudian ia berdiri dan berkata, "Saya akan pergi." "Oke, sampai jumpa nanti," balas Kang Min Seo. Dalam perjalanan pulang, di pinggir kota, Kim Hyu berjalan sambil bergumam pelan, "Dengan kecepatan seperti ini, aku bisa mendapatkan lebih dari 40 juta won pada akhir November. Jumlah yang cukup untuk dana dasar." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Meminta modal bukanlah hal yang mudah setelah menjadi dewasa. Untuk menghadapi Jo Tae-suk, aku tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun." Beberapa minggu kemudian, ujian pun dimulai. Para pengawas berjalan di antara barisan meja sambil memperingatkan dengan tegas, "Jangan sampai salah menulis nama kalian." Setelah ujian berakhir, para siswa mulai keluar satu persatu. Kim Hyu menghampiri Yuri sambil mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. Ia berkata pelan, "Maaf terlambat mengembalikan catatanmu," lalu menyerahkannya. Yuri menerima buku itu dan tersenyum kecil. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Saat keluar dari gerbang sekolah, Kim Hyu berhenti sejenak ketika melihat tumpukan koran di kios pinggir jalan. Ia mengambil satu dan membaca judul utamanya, "Pembunuhan sebenarnya di Gang Timur, pelaku sebenarnya ditangkap." Ia bergumam pelan setelah membaca isinya, jadi bukan Park yang memegang senjata, orang yang awalnya ditulis sebagai tersangka. Tidak lama kemudian, ia memasuki aula sekolah dan melihat televisi sekolah sedang menayangkan berita terbaru. Suara penyiar terdengar jelas. "Berita hari ini, tanggal 3 Desember tahun 1997. Pemerintah telah menandatangani boykot sebesar 585 miliar dolar dari IMF. Dengan ini, Korea resmi menjadi debitur dan berada di bawah pengelolaan IMF. Subsidi ini adalah yang terbesar, dan pemerintah harus mengikuti restrukturisasi sesuai permintaan IMF." Kim Hyu menatap layar itu beberapa detik tanpa berkedip. Dalam hati, ia bergumam, "Akhirnya datang, segala sesuatu di masa lalu benar-benar terjadi. Sekarang adalah awalnya." Beberapa saat kemudian, Kim Hyu terdiam di bangkunya. Tatapannya kosong, pikirannya perlahan kembali pada ingatan lama. Dalam ingatannya, ia melihat dirinya kecil sambil memanggil, "Ibu, Ayah." Orang tuanya menoleh sambil tersenyum. Itu Kim Hyu. Namun, tepat saat mereka menyeberang, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak kedua orang tuanya. Ingatan itu begitu jelas hingga membuat Kim Hyu terlonjak bangun dari lamunannya sendiri. "Ayah!" serunya keras. Seluruh kelas terkejut. Beberapa siswa bahkan tidak bisa menahan tawa karena terkejut. Salah satu temannya menatap Kim Hyu sambil berkata, "Hei, kita ini sudah kelas 3. Apa yang kau incar sampai teriak begitu?" Teman lain ikut menimpali. "Hei, Kim Hyu, mimpi apa kau sampai berisik seperti itu?"
Kim Hyu mengusap wajahnya dan menjawab pelan. Sepertinya aku kurang tidur kemarin. Temannya menyindir lagi, kurang tidur karena mencari ayah, ya. Kim Hyu tidak menanggapi, ia hanya menatap ke depan, kemudian matanya tertuju pada kalender yang tergantung di dinding kelas. Tatapannya mengeras. Besok kejadiannya, gumamnya. Tanggal 18, hari orang tuaku mengalami kecelakaan. Ia mengepalkan tangan. Seperti kasus pembunuhan di Gang Timur, masa depan bisa diubah. Kecelakaan besok, harus aku cegah. Pada malam harinya, di rumah mereka, ayah dan ibu Kim Hyu bersiap berangkat kerja. Ayahnya berkata, Kim Hyu, kami akan bekerja. Kim Hyu langsung menahan mereka. Ayah, ibu, bisakah kalian tidak bekerja hari ini? Ibunya menatap heran. Kenapa? Ada apa? Kim Hyu menjawab singkat, tidak, hanya saja, hari ini sangat dingin. Ayahnya tertawa kecil. Nak, kami masih bisa berjalan meski lebih dingin dari ini. Kapan lagi kami bisa bekerja untuk IMF selain hari ini? Ibunya juga menimpali, ya, semakin kau seperti ini, semakin susah kami pergi dengan rasa syukur. Kim Hyu akhirnya menyerah dan berkata, ya, kalau begitu, sampai jumpa. Ayo cepat, nanti kita terlambat. Kim Hyu, sampai jumpa, kata ibunya sambil tersenyum. Begitu mereka pergi, Kim Hyu bergumam dalam hati, tidak, aku harus pergi dan menunggu sebelum pekerjaan mereka selesai. Beberapa saat kemudian, Kim Hyu sudah berdiri di pinggir jalan. Nafasnya keluar sebagai uap tipis di udara dingin. Dingin sekali, ini saatnya mereka keluar, gumamnya. Ia menatap jam di pergelangan tangan. Pukul 3.47 pagi. Kecelakaan orang tuaku terjadi sekitar jam 4 sampai jam 5. Masih ada waktu, batinnya. Tiba-tiba, ia melihat dua sosok yang ia kenali di seberang jalan. Ayah, ibu, serunya. Ayahnya terkejut. Kim Hyu, ibunya mendekat sambil memegang wajah putranya dengan kedua tangan. Apa yang kau lakukan subuh-subuh begini? Ini sangat dingin, anakku. Kim Hyu mencari alasan dan berkata, aku mencoba mendinginkan kepalaku saat belajar. Ayahnya tertawa. Apa yang kamu pelajari sekarang? Ibunya menyahut, ayo pulang dan tidur. Ini bukan waktunya berada di luar. Iya, jawab Kim Hyu pelan. Ia kembali melihat jam tangannya. Pukul 4.10 pagi. Sebentar lagi, jangan tegang, ia menenangkan dirinya. Saat itu juga, dari arah belakang terdengar suara mesin meraung. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi, lurus ke arah mereka. Dalam sekejap, mobil itu kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik. Kim Hyu refleks menarik ayah dan ibunya menjauh. Ayah, ibu, kalian tidak apa-apa, teriaknya. Ibunya mengecek tubuh anaknya. Kim Hyu, kamu tidak apa-apa. Ya, aku tidak apa-apa, jawabnya sambil menarik napas panjang. Ayahnya menatap mobil rusak itu. Apa yang terjadi? Aku akan melapor dan segera kembali. Ya, kata Kim Hyu. Aku akan melihat apakah pengendaranya baik-baik saja. Namun dalam hatinya, langkahnya terasa berat. Akhirnya, aku akan melihatnya. Pembunuh yang seharusnya membunuh orang tuaku. Ia berjalan mendekati mobil itu dengan wajah tegang. Hanmi memandang Kim Hyu dengan wajah tidak percaya, lalu berkata, belajar denganmu. Apa kau bercanda? Kim Hyu menggeleng pelan dan menjawab, ini bukan lelucon. Aku akan mengajarimu. Tentu saja gratis. Hanmi mendengus kecil, terlihat kesal. Kenapa kau tiba-tiba sok dekat denganku? Jangan-jangan, apa kau suka padaku? Dalam hati, Kim Hyu bergumam, tentu saja bukan itu alasannya. Kau mungkin memiliki hubungan dengan Kim Seok Han. Dia datang di hari kelulusanmu, dan aku harus tahu apa hubungan kalian. Jika aku ingin menangkap Kim Seok Han, langkah pertama adalah mendekati Hanmi. Namun yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang sudah ia rencanakan, sebenarnya, aku sedikit tertarik denganmu. Hanmi terkejut, pipinya memerah tipis. Apa? Kim Hyu melanjutkan dengan tenang, aku mulai tertarik padamu sejak insiden di kafe itu. Kau terlihat cerdas dalam menangani situasi. Selain itu, aku memiliki naluri keadilan dan keinginan untuk membantu orang lain. Kalau harus disebut, mungkin ini semacam bakat, mengasah kemampuan seseorang. Hanmi menatapnya bingung. Tidak percaya. Bakat apa itu? Mengasah orang lain. Maksudmu apa? Kim Hyu tersenyum percaya diri. Maksudku begini, jika kau menghabiskan sedikit waktumu untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat, kau bisa menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Kau punya potensi. Kau bisa lebih bersinar, lebih bernilai. Waktu SMP kau pasti populer. Tapi apa kau tidak ingin mengambil kembali kepopuleran itu di universitas? Hanmi menghela napas pendek. Ya ampun, pipinya semakin memerah, tapi ekspresi wajahnya tetap datar. Kim Hyu membuka tasnya dan mengeluarkan satu buku latihan. Ia meletakkannya di meja sambil berkata, untuk awal, cobalah menyelesaikan lembar tes MOC ini. Jika kau kesulitan, langsung katakan saja padaku. Jangan merasa tertekan. Hanmi mengambil buku itu perlahan. Baik, aku mengerti. Aku akan coba menyelesaikannya. Tanpa menunggu lama, ia berdiri dan pergi dengan langkah terburu-buru. Dari belakang, Kim Hyu menatapnya sambil berkata, semoga berhasil. Setelah selesai, hubungi aku. Pada malam harinya, Hanmi pun belajar sambil pipinya memerah.
Ia bergumam, kenapa aku melakukan ini? Ya ampun, ini bukan berarti aku menyukainya atau apa. Keesokan harinya, di kampus baru, sebuah spanduk besar membentang bertuliskan, "Selamat datang para mahasiswa baru. Selamat sudah diterima di universitas ini." Kim Hyu yang baru tiba pun bergumam dalam hati, benar-benar nostalgia, suasananya tidak berubah. Rasanya aneh menjadi mahasiswa lagi. Saat sudah berada di kelasnya, ia melihat ke kiri dan ke kanan. Apa Yuri belum datang? Gumamnya pelan. Tiba-tiba pintu terbuka dan profesor masuk. Kim Hyu bergumam lagi, oh, sudah lama sekali aku tidak melihat profesor. Pelajaran pun dimulai. Beberapa saat kemudian, setelah menjelaskan materi, profesor berkata, hukum perdata bukan hanya tentang kekayaan. Ini adalah hal dasar yang harus kalian pahami. Sekarang, bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Seseorang di belakang Kim Hyu mengangkat tangannya. Profesor menunjuknya, ya, kau di sana. Apa pertanyaanmu? Mahasiswa itu bertanya, aku menjadi peringkat terakhir kreditor untuk hipotek rumah. Lalu debitor tidak bisa melunasinya. Apa yang akan terjadi? Profesor menjelaskan, hipotek dari suatu rumah biasanya sekitar 30 juta won. Para pelaku bisnis umumnya dilindungi dengan hak hipotek. Tapi jika pemilik rumah yang meminjam darimu tidak bisa melunasi hutang hipoteknya, kau bisa melelang rumahnya. Namun, jika tawaran pemenang lelang lebih rendah dari nilai hipotek, kemungkinan besar kau tidak akan mendapatkan dividen. Tiba-tiba, Kim Hyu mengangkat tangan. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Profesor menatapnya. Mengapa menurutmu begitu? Kim Hyu menjawab, harga pasaran rumah yang dihipotekkan seharusnya tidak terlalu tinggi. Jadi bahkan jika terpaksa dilelang, dividen minimum dapat dibuat berdasarkan Smell Less Protection Act. Profesor mengangguk. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Kim Hyu melanjutkan, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar sewa bulanan selama proses pelelangan. Selain itu, jika kita bisa mendekati pemenang lelang, kita dapat memperoleh biaya operasional dan biaya lain. Dengan kata lain, kita tidak perlu takut tidak mendapatkan dividen. Teman-teman sekelasnya menatapnya dengan kagum. Profesor berkata, tepat sekali. Itulah hukum perdata. Jika kalian memahaminya, hukum ini dapat melindungi kalian dari bahaya kapan saja. Kita akan mempelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kelas pun berakhir. Setelah itu, Kim Hyu pun membereskan buku-bukunya ke dalam tas. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya. Orang yang bertanya sebelumnya itu berkata, kurasa aku belajar banyak dari pendapatmu tadi. Senang bertemu denganmu. Namaku Park Sung-wan. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, tidak kusangka aku melihat Park Sung-wan lagi. Dia orang yang selalu memanfaatkan ayahnya yang merupakan kepala firma hukum, ditambah ibunya anggota parlemen. Di kehidupanku dulu, dia adalah pengacara senior yang sangat buruk. Lalu Sung-wan berkata lagi, kenapa kau terlihat seperti sedang melihat kotoran? Ada yang salah di wajahku. Kim Hyu menjawab dengan senyum. Tidak, aku Kim Hyu. Sung-wan bertanya, ngomong-ngomong, ada yang salah dengan apa yang kau katakan ke profesor tadi? Kim Hyu membalas, maksudmu? Sung-wan berkata, undang-undang mengenai rumah kecil itu tidak berlaku untuk rumahku. Kim Hyu bertanya, kenapa? Sung-wan menjawab, karena aku tinggal di Gangnam. Kim Hyu berkata, apa mungkin karena rumah di Gangnam memiliki nilai yang tinggi? Sung-wan mengangguk, tepat sekali, rumah itu bukan rumah kecil, dan aku orang kaya. Jadi kenapa harus dilindungi? Dalam hati, Kim Hyu mendengus, si brengsek ini. Dia benar-benar tidak berubah. Sung-wan menatap, apa kau bilang sesuatu? Kim Hyu cepat-cepat berkata, tidak, terima kasih atas koreksinya. Aku pergi dulu. Saat Kim Hyu melangkah pergi, Sung-wan berkata dari belakang, hei, kau mau kemana? Kau tidak masuk kelas berikutnya. Tapi pikiran Kim Hyu teralihkan. Apa Yuri sakit? Aku tidak melihatnya sejak tadi. Dan dia bukan tipe yang bolos tanpa alasan. Lalu, saat di luar kampus, di telepon umum, Kim Hyu pun menghubungi seseorang dan berkata, halo, Yuri, kau ada di rumah. Kenapa kau tidak datang ke kampus? Apa yang terjadi? Yuri menjawab, Kim Hyu, kurasa aku tidak bisa melanjutkan kuliahku. Kim Hyu terkejut. Apa? Beberapa saat kemudian, Kim Hyu duduk di taman kampus, menghela napas panjang. Dalam hatinya ia bergumam, aku tahu keluarga Yuri mengalami kesulitan sejak IMF, tapi aku tidak menyangka keluarganya sampai melelang rumahnya. Mungkin inilah alasan aku tidak pernah melihat Yuri di kehidupanku sebelumnya, dia berhenti kuliah. Ia menatap kosong ke depan. Jika suatu hari aku harus berhadapan dengan Jo Tae-sup, akan sangat membantu jika Yuri ada di sisiku. Aku harus melakukan sesuatu. Malam harinya, Kim Hyu pun menemui Yuri. Hei, Yuri, aku ingin menanyakan sesuatu. Apa? Jawab Yuri lelah. Bisakah aku membantumu melanjutkan kuliahmu? Soal rumahmu, kurasa aku bisa memenangkan pelelangannya. Yuri langsung terkejut. Apa? Kau ingin membeli rumahku? Memangnya kau punya uang? Kim Hyu tersenyum canggung. Selama liburan aku bekerja keras di kerja paruh waktuku dan menabung banyak.
Yuri menatapnya tajam. Bagaimana bisa kau membeli rumah hanya dari gaji kerja paruh waktu? Itu tidak masuk akal. Kim Hyu terdiam. Ah, benar juga, ya. Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan bicara omong kosong, fokus saja pada kuliahmu. Aku pulang dulu. Yuri pun pergi. Kim Hyu menatap punggung Yuri yang menjauh. Ya, gumamnya pelan. Dalam hatinya ia berpikir, tentu saja tidak ada yang akan percaya kalau aku bilang bisa memenangkan lelang rumah. Mungkin aku memang harus bergerak sendiri. Besok, aku akan melihat-lihat rumah yang akan dilelang. Keesokan harinya, Kim Hyu datang ke pengadilan negeri untuk pertama kalinya guna mengikuti pelelangan. Ia melihat seseorang meminta buku informasi lelang, lalu ikut mengambil satu dan terkesan melihat banyak properti dijual dengan harga jauh di bawah nilai aslinya. Ketika memasuki ruang lelang, ia berpapasan dengan seorang kakek tua yang tampaknya sering menang lelang. Di dalam ruangan, beberapa properti diumumkan telah terjual, termasuk rumah tahun 1997 dan beberapa apartemen serta villa, semuanya laku sekitar setengah harga pasar. Ketika kompleks apartemen Yuri dilelang dan disebutkan nama peserta Kim So-wan, Kim Hyu merasa peluang menang bisa besar jika menawar dengan harga rendah. Setelah lelang berakhir, Kim Hyu bertekad untuk mempelajari seluk-beluk lelang lebih dalam. Ia ingin sering datang ke pengadilan untuk belajar, karena selain bisa membantu keluarga Yuri, ia juga perlu mengumpulkan dana untuk menghadapi Jo Tae-suk. Pada malam harinya, di sebuah kafe, Hanmi dan Kim Hyu pun bertemu. Saat itu, Hanmi mengambil buku milik Kim Hyu dan membacanya sambil mengerutkan kening. Perumahan pembangunan kembali Gangnam pada 1970-an, gumamnya. Lalu ia bertanya, untuk apa kau mempelajari hal seperti ini? Kim Hyu segera mengambil kembali bukunya. Kembalikan. Hei, sudah kubilang padamu untuk fokus menyelesaikan ujian dariku. Waktu tinggal 20 menit lagi. Sudah kau selesaikan. Hanmi menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak mengerti. Untuk apa nyari X, Y, X, Y? Nggak jelas ini. Ya ampun, apa ini benar-benar soal anak SMA? Kim Hyu tersenyum kecil. Haha, apa kau sudah menyerah? Hanmi menggeleng frustrasi. Aku sama sekali nggak mengerti semua ini. Kim Hyu berkata sambil tersenyum lembut. Tapi kau sudah menyelesaikan permu dengan baik. Kau juga tidak lupa mempelajari materi yang kuberikan. Aku tersentuh dengan usahamu. Pipi Hanmi sedikit memerah. Ah, benarkah? Kim Hyu lalu menuliskan sesuatu. Ini rumus yang bisa kau hafal untuk soal terakhir. Kau bisa pakai rumus ini. Baiklah, coba kerjakan sekarang. Baik, kata Hanmi sambil melanjutkan soal. Sesekali ia mencicit kecil, tetap berusaha menyelesaikannya. Sambil menulis ia bertanya, sekarang kau sudah jadi mahasiswa, apakah seniormu memberimu makanan? Atau kau berbaring di halaman sambil membaca buku bersama? Kim Hyu sedikit terkejut. Ya haha, Hanmi, kau terlalu banyak membaca novel. Bagaimana bisa kau membayangkan hal seperti itu? Gumamnya dalam hati. Namun ia berkata, ups, ya, tentu saja kurang lebih seperti itu. Hanmi tersenyum. Terdengar menyenangkan. Tahun depan kau juga bisa menjadi mahasiswa, kata Kim Hyu. Iya, jawab Hanmi pelan. Keesokan harinya, di gedung pelelangan, Kim Hyu kembali datang. Ia berdiri di dekat pintu, memperhatikan jalannya lelang. Dalam hati ia bergumam, Wo Yong-so, orang tua itu sudah memenangkan 5 pelelangan sebelumnya. Dan hari ini dia menang lagi. Siapa sebenarnya kakek itu? Hari itu, kakek itu kembali memenangkan 3 villa sekaligus. Kim Hyu mengernyit. Di masa sulit seperti ini, kenapa dia membeli begitu banyak? Apa semuanya punya nilai khusus? Bahkan melihat alamatnya saja, aku tidak bisa membayangkan rumah macam apa itu. Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari gedung, Kim Hyu naik bus. Saat turun dari bus dan mulai berjalan menuju lokasi villa, ia bergumam. Kalau aku tidak tahu, lebih baik kulihat langsung. Ia mulai menyusuri daerah itu, melihat kiri dan kanan. Tidak ada yang istimewa di tempat ini, kenapa dia membeli lokasi seperti ini? Ia terus berjalan melewati blok-blok villa tua itu. Apa bedanya dengan tempat lain? Villa yang dia menangkan semuanya ada di bawah tanah, kan? Apa alasannya? Aku benar-benar tidak tahu. Keesokan harinya, di kampus, tiba-tiba Sung Won menghampirinya. Hei, Kim Hyu, kau tahu hari ini kita akan mengadakan rapat departemen, kan? Jangan kabur lagi. Kim Hyu pun menjawab, ah, baiklah. Sung Won menatapnya tajam dan berkata lagi, kau tidak akan kabur lagi, kan? Karena kepala pusat pelatihan, Yang Il-yun, akan datang. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, Yang Il-yun. Sung Won menepuk bahunya. Jadi kau harus hadir, mengerti? Dalam hati, Kim Hyu teringat kejadian di kehidupan sebelumnya. Saat itu, seseorang membentak sambil mengebrak meja di depannya. Kau tidak mengerti siapa yang sedang kau bicarakan. Kau bilang semua yang kau lakukan demi negara ini. Jangan sampai orang-orang di sini terkena masalah besar karena kau. Namun Kim Hyu menjawab dengan tegas, apakah penggelapan kecil-kecilan itu proyek negara? Orang itu menggeram penuh kemarahan. Si idiot ini, kau berani ya? Jika kau melanjutkan ini, hidupmu tidak akan tenang.
Jika kau masih keras kepala, aku akan menindakmu duluan. Jadi hentikan omong kosongmu. Kim Hyu menghela napas dalam batinnya. Sampai sekarang aku belum melihatnya lagi. Malam harinya, di sebuah gedung, Sung Won kembali menuntunnya masuk. Sebelumnya kau belum pernah ke sini, kan? Ini semua berkat senior kita yang selalu membantu, katanya bangga. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, tidak ada gunanya kau menghambur-hamburkan uang untuk hal tidak penting seperti ini. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara seseorang memanggil. Apakah ini Kim Hyu? Sung Won langsung memberi hormat. Selamat sore. Orang itu menatap Kim Hyu dan berkata, Sung Won memberitahuku kalau kau cukup pintar. Sung Won menambahkan dari samping, hei, beri salam padanya. Dia ketua Dewan Siswa, Choi Kang Jin. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, Choi Kang Jin. Kim Hyu menunduk sedikit dan berkata, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Kim Hyu. Choi Kang Jin tersenyum tipis. Ya, ada beberapa mahasiswa baru yang berpikir bahwa selama bisa lulus, itu sudah cukup, dan kehidupan kampus mereka selesai begitu saja. Tapi sebenarnya, lebih baik menghadiri pertemuan seperti ini sesering mungkin. Dengan begitu, kita bisa memperluas koneksi dan saling membantu bahkan setelah lulus dan bekerja di bidang hukum. Betul, senior, kata Sung Won cepat-cepat. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, bukan simbiosis mutualisme, tapi tempat mencari koneksi demi kepentingan diri sendiri. Choi Kang Jin kembali berkata dengan nada santai, baiklah, silakan dinikmati makanan lezat di sini. Kim Hyu mengangguk sopan. Baik, senior. Tiba-tiba, dari arah depan ruangan, seseorang mengumumkan dengan suara lantang. Semuanya, mari kita sambut Yang Il-yun, kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Korea. Suasana langsung berubah. Orang-orang berbisik penuh semangat. Ah, akhirnya dia tiba. Lalu seorang pria berdiri di podium, mengenakan setelan rapi dan aura percaya diri yang kuat. Mahasiswa hukum yang terhormat di Universitas Korea. Saya, Yang Il-yun. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. Kita semua adalah orang-orang yang membuat kehidupan ini menjadi lebih baik melalui hukum. Sementara itu, dalam hati, Kim Hyu bergumam. Choi Kang Jin, si muka dua. Orang yang nantinya akan menjadi jaksa, lalu anggota parlemen. Dan melihat Il-yun lagi di sini, orang yang kelak akan menjadi anjing setia Kim Seok Han, kepala kejaksaan distrik tengah. Kim Hyu menarik napas, menegakkan tubuhnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar, entah karena masa lalu yang ia ingat, atau karena langkah barunya yang mulai terbentuk. Ia pun maju selangkah, berdiri tegap, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. Bisakah aku berkenalan denganmu? Tiba-tiba, ambulans dan polisi segera datang ke lokasi. Seorang petugas yang sedang menelpon berkata, Seoul 55, kendaraan nomor 02XX, ya, kami sudah di lokasi. Petugas lain menegaskan, apa? Kau yakin? Periksa lagi cepat, sambil terus menatap layar teleponnya. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, apa? Ada apa ini? Kenapa mereka ribut sekali? Suasananya, berbeda dari kecelakaan biasa. Tak lama kemudian, seorang paramedis berteriak sambil mendorong ranjang roda pasien, tolong minggir. Pasien mau lewat. Kim Hyu mengeluh pelan, ayolah, sambil menepi. Namun saat matanya melihat pasien di atas ranjang itu, tubuhnya langsung menegang. Ia bergumam dengan suara bergetar, itu, orang itu. Wajah itu mengembalikan seluruh kenangan pahit dari kehidupannya yang lalu. Sejak dulu, kau sudah tahu siapa aku. Kau tahu masa laluku, dan kau sengaja mendekatiku. Ingatan itu muncul begitu jelas. Seseorang menyerahkan kartu nama sambil tersenyum ramah dan berkata, senang bertemu denganmu. Aku Jo Yun Suk, mantan anggota daerah Goyong Yeon. Lulus dari SMA, masuk Fakultas Hukum Universitas Korea, dan hidup sebagai atlet seni bela diri isometrik. Suara itu seolah terdengar lagi, kisahmu sangat menyentuh hati banyak orang. Bukankah kau ikon harapan? Kau sudah cukup untuk jadi bintang politik generasi berikutnya. Bahkan ayahku pun akan mendukungmu. Kini, melihat wajah itu lagi, Kim Hyu menggenggam erat tangannya dan bergumam dengan suara bergetar, pelaku yang membunuh orang tuaku, pelaku kecelakaan ini, kau, anak laki-laki pertama Jo Tae-sup, Jo Yun Suk. Jadi ini alasannya, kenapa kecelakaan itu tidak meninggalkan catatan sedikit pun. Orang tuaku mati seperti itu, dan aku justru dituduh sebagai pelakunya. Bajingan tak tahu malu. Tiba-tiba, seorang paramedis kembali berteriak, pasien mau lewat. Minggir. Saat itulah, Kim Hyu melihat seorang wanita berbaring di ranjang lain. Ia bergumam pelan, wanita itu, siapa dia? Matanya terus mengikuti ambulans yang membawa mereka. Tak lama kemudian, seorang polisi mendekat dan berkata, pelajar, kami butuh saksi mata. Bisa ikut sebentar. Kim Hyu mengangguk. Baik, namun dalam hatinya, ia bergumam lagi, wanita itu, aku merasa pernah melihatnya, di suatu tempat. Kemudian, keesokan harinya, di televisi, Kim Hyu melihat berita itu. Berita disiarkan tentang kecelakaan semalam, dan pembawa berita berkata, putra pertama, Jo Tae-sup, Jo Yun Suk, meninggal dalam kecelakaan lalu lintas pagi ini.
Diduga penyebab kecelakaan adalah karena ia lelah bekerja sampai subuh, sehingga tidak bisa mengatasi rasa kantuknya. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, dari mengemudi dengan mabuk menjadi alasan kelelahan bekerja. Jelas-jelas dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Apakah sudah ada campur tangan? Berita itu berlanjut, Jo Yun Suk diketahui telah meninggal, sedangkan Dong Seo Han dibawa pulang oleh ibunya. Tiba-tiba, ayah Kim Hyu datang. Kim Hyu berkata, "Ayah, apakah ayah sudah baik?" Ayahnya bertanya, "Kau tidak sekolah?" Kim Hyu menjawab, "Masih ada waktu untuk berangkat." Berita dari TV terus berjalan. Jo Yun Suk adalah seorang pengacara yang membela kaum lemah di bawah ajaran anggota majelis Jo Tae-suk. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu bekerja keras. Mendengar itu, ayah Kim Hyu berkata dengan gugup, kita tidak ada di kejadian itu." Kim Hyu menatap ayahnya dan berkata, "Apakah ayah berada di pihak Jo Tae-suk?" Ayahnya langsung menyahut, "Jangan bicara begitu. Pikirkan baik-baik, itu tidak akan membantu. Dan kau, jangan pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Mengerti?" Kim Hyu menjawab, "Iya." Setelah itu ayahnya segera pergi meninggalkan ruang keluarga. Di balik pintu, ayahnya bergumam pelan, sambil mengingat kejadian semalam. Dalam ingatannya, seseorang menyerahkan amplop kepadanya. Ayah Kim Hyu bertanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Uang ganti rugi kecelakaan. Kau pasti sangat terkejut karena kejadian semalam. Kau punya anak, kan? Senator kami ingin melindungi kehormatan anaknya yang sudah meninggal." Ayah Kim Hyu menjawab dengan ragu, "Ya, seperti yang kau tahu." Orang itu kembali berkata dengan nada mengancam, "Tidak ada saksi mata untuk ini. Jika kau membuka mulut, kau akan bertanggung jawab untuk semuanya." Setelah mengingat itu, ayah Kim Hyu menutup matanya dengan gelisah. "Kau sudah campur tangan untuk menutup mulut saksi mata." Sementara itu, Kim Hyu bergumam dalam hati, "Tentu saja, Jo Tae-suk. Kau sudah campur tangan untuk menghapus saksi mata." Beberapa saat kemudian, Kim Hyu yang sudah berada di ruang kelas duduk sambil menulis sesuatu di bukunya. Ia bergumam pelan dengan wajah serius. "Alih-alih orang tuaku selamat, apa Jo Yun Suk dan Dong Sung Han yang mati? Siapa wanita yang menumpang itu?" Jo Yun Suk, terlepas dari jenis kelaminnya, dia tidak akan bertemu siapapun kecuali orang-orang yang dia butuhkan. Wanita yang meninggal itu pasti punya tujuan. Aku harus mencari tahu siapa dia. Sepulang sekolah, Kim Hyu langsung pergi menuju aula pemakaman rumah sakit Jaesang. Di sana, ia melihat papan nama yang tersusun rapi. Almarhum Lee Sung Hee, almarhum Lee Min Jul, semoga jiwa almarhum tenang di alam sana, gumamnya pelan. Kim Hyu mengerutkan kening. Dalam hati ia berkata, "Lee Sung Hee." Ia melangkah lebih dalam ke ruang pemakaman dan kembali bergumam, "Aku tidak akan tahu apa-apa kalau hanya dengan namanya. Ayo masuk lebih jauh lagi." Beberapa langkah kemudian, ia melihat sebuah pot bunga besar bertuliskan Cheonha Group. Ia menatapnya lekat-lekat. Di belakangnya, beberapa orang tengah berbincang. Salah seorang berkata, "Hari apa ini, anak Jo Tae-suk meninggal juga?" Temannya menjawab, "Iya, Sung Hee juga mengalami kecelakaan lalu lintas. Grup paling menjanjikan dari grup paling terkenal di dunia malah kehilangan penerusnya seperti ini." Kim Hyu menahan napas sejenak. Dalam hatinya, ia bergumam, "Lee Sung Hee, apa itu grup dari seluruh dunia?" Mereka sepertinya tidak tahu kalau Lee Sung Hee berada di kendaraan yang sama dengan Jo Yun Suk. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri lingkaran orang-orang itu. Mereka langsung menyapanya. "Ah, kamu datang juga," salah satu dari mereka berkata. Kim Hyu menoleh sedikit, melirik pria yang baru datang itu. Seketika ia bergumam dalam hati, "Kim Chan Yong, kupikir kau anak buah Jo Tae-suk. Tapi sepertinya kau anggota grup dunia." Kim Hyu menatapnya lebih lama, lalu kembali bergumam dalam hati. "Aku ingat, dulu aku bekerja di kelompok itu. Menangani kasus dana khusus kelompok. Itu bukan departemenku, tapi aku ingat, ini Chai Eng Ha Group dan Jo Tae-suk. Oke, aku butuh banyak uang untuk mendapatkan kekuatan. Ini tidak bisa dihubungkan begitu saja." Ia menarik napas panjang. Beberapa saat kemudian, salah seorang bawahan menghampiri seseorang yang sedang duduk di depan bunga pemakaman. Dengan suara pelan namun tegas, bawahan itu berkata, "Senator, sebentar lagi konferensi pers. Dan keluarga korban sudah ditangani dengan baik." Orang itu mengangguk kecil tanpa berbalik. "Ya, kerja bagus," jawabnya singkat. Sementara itu, di lorong pemakaman, Kim Hyu berjalan perlahan sambil menatap lantai. Dalam hatinya, ia bergumam, "Takdir sudah berubah. Sekarang, hidupku, dan hidupmu, akan berubah juga. Tunggu saja, Jo Tae-suk." Langkahnya mantap, tatapannya dingin. Pertarungan di masa depan, kini resmi dimulai. Keesokan harinya, di gedung KMS, Kang Min-so berkata kepada Kim Hyu, "Apa, saham? Kau ingin membeli saham di masa-masa sulit seperti ini? Dan juga, bukankah kau bilang akan fokus pada pendidikanmu terlebih dahulu?" Kim Hyu menjawab, "Saya rasa ini waktu yang tepat. Saat ini, Kunya Elektronik berada dalam masa-masa sulit di bawah kepemimpinan Ketua Kim Bun-yong. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi.
Sekarang juga, nada suaranya meyakinkan. Kang Minso menghela napas, lalu berkata, "Baiklah, aku mengerti. Kau memang tidak akan mendengarkan perkataanku." Kim Hyu tersenyum kecil. "Yes, terima kasih, pengacara Nim." Saat keluar dari gedung itu, Kim Hyu pun berjalan di pinggir kota dan bergumam dalam hati, "Aku tidak bisa melewatkan kesempatan seperti ini." Setelah IMF, Chunha Electronics akan menjadi perusahaan global. Jika aku memiliki saham di perusahaan itu akan sangat membantuku. Setelah itu, Kim Hyu pun pergi ke sekolah. Di tangga sekolah, saat turun, ia berpapasan dengan temannya, Jae Ho. "Kim Hyu," panggil Jae Ho. Kim Hyu menoleh dan bertanya, "Kau belum pulang?" Jae Ho tersenyum tipis. "Kau berhasil menduduki peringkat pertama dalam ujian kemarin, kan?" "Selamat." Kim Hyu menghela napas kecil. Ucapan selamatmu sangat tidak ikhlas. Jae Ho langsung menunjukkan wajah sedih. "Aku rasa sebaiknya aku mengubur cita-citaku selama ini." Kenapa?" tanya Kim Hyu. "Kenapa kau bilang seperti itu? Kau kan belajar dengan giat." Jae Ho menunduk. "Nilai matematikaku sangat ampas." Kim Hyu tertawa kecil. "Jadi seperti itu." Jae Ho lalu memegang bahu Kim Hyu. "Bagaimana jika kita belajar bersama?" "Belajar?" ulang Kim Hyu. "Ya, ajari aku matematika. Tolong bantu aku," kata Jae Ho memohon. Tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar suara. "Jika kalian ingin belajar bersama, izinkan aku ikut juga." Mereka menoleh. Yuri berdiri di sana. Jae Ho mengerutkan kening. "Bukankah kau sudah mengikuti les privat di rumahmu? Aku rasa kau tidak perlu belajar bersama lagi." Yuri menggeleng pelan. "IMF, situasi di rumahku jadi buruk." "Oh begitu," kata Jae Ho akhirnya mengerti. Kim Hyu pun berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita belajar bersama. Kita akan membagikan catatan satu sama lain dan saling bertanya apa yang tidak kita ketahui." "Belajar, belajar," seru Jae Ho dengan penuh semangat. "Baik," Yuri menambahkan. Kim Hyu kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, Yuri, setelah ini kau ingin melanjutkan kemana?" Yuri menjawab, aku ingin mencoba jurusan Departemen Hukum di Universitas Han River." "Bagaimana denganmu?" Aku." Kim Hyu menunjuk dirinya sendiri. "Aku juga ingin mengambil hukum. Tapi kenapa Han River? Kalau aku jadi kau, aku akan memilih Universitas Korea." "Karena persaingannya tidak terlalu ketat," jawab Yuri. "Kau tidak boleh sepesimis itu," kata Kim Hyu sambil tersenyum. "Mari kita belajar keras dan masuk ke Universitas Korea bersama." "Kita." Yuri memandangnya sebentar sebelum tersenyum kecil. "Baiklah, aku terima." Sementara itu Jae Ho yang berada di tengah-tengah mereka menghela napas dramatis. "Rasanya aku sedang melihat adegan drama Korea." Ia lalu merangkul keduanya sambil tertawa. "Baiklah, mari kita semua belajar keras bersama-sama." Kim Hyu tersenyum. "Tepat sekali, mari kita lakukan bersama." Yuri menggeser sedikit tubuhnya dan berkata, "Jangan dekat-dekat denganku." Lalu, Jae Ho berkata, haruskah aku meminta Yunjun ikut bergabung dengan kita?" Kim Hyu menjawab, "Tidak masalah. Bagaimana menurutmu, Yuri?" Yuri mengangguk kecil, lalu berkata, "Aku setuju. Dia juga pintar." Sementara itu, Hanmi yang berada tidak jauh dari mereka mendengar percakapan tersebut. Ekspresinya sulit dibaca, tetapi jelas ia memperhatikan mereka dengan cukup serius sebelum akhirnya berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah berkumpul di sebuah meja belajar besar, meja yang cukup luas untuk menampung buku-buku, catatan, dan 3-4 orang sekaligus. Kim Hyu mencondongkan tubuhnya sedikit dan menunjuk salah satu rumus di buku matematika Jae Ho. "Cukup hafalkan rumus ini saja," katanya. Jae Ho menggaruk kepalanya bingung, lalu berkata, "Oke, tapi kenapa semua rumus terlihat seperti monster bagiku?" Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari, sepulang sekolah, mereka selalu berkumpul untuk belajar bersama. Setiap sore Kim Hyu membantu Jae Ho memahami matematika, berbagi catatan dengan Yuri, dan perlahan-lahan suasana belajar itu menjadi rutinitas yang hangat di tengah masa-masa sulit karena IMF. Di sela-sela belajar, Kim Hyu tetap memeriksa perkembangan saham Chunha Electronics. Ia melakukannya setiap hari, tanpa pernah melewatkan satupun perubahan. Tes kemampuan akademik tahun 1998 tinggal 100 hari lagi. Banyak orang tua menaruh harapan besar pada anak-anak mereka agar bisa lulus. Sementara itu, tes kemampuan skolastik untuk masuk perguruan tinggi juga semakin dekat, tinggal menghitung hari. Pada hari pengumuman penerimaan jurusan Departemen Hukum di Universitas Korea, telepon rumah Kim Hyu tiba-tiba berdering. Petugas dari ujung telepon berkata, "Silakan menekan nomor tes Anda." Kim Hyu mengetikkan nomor tes 08XX. Suara di telepon kembali berbunyi, "Nomor tes 08XX, Kim Hyu. Anda berhasil diterima di Universitas Korea. Selamat atas keberhasilan Anda." Kim Hyu langsung tersenyum lebar, lalu berlari untuk memberitahu teman-temannya. "Aku berhasil diterima," teriaknya. Jae Ho langsung memukul pelan bahunya sambil bercanda, "Wah, kau harus berterima kasih padaku." Hyunjun ikut tersenyum, "Kerja bagus, Kim Hyu." Sementara Yuri hanya menatapnya dengan rasa senang.
Keesokan harinya, di sebuah gedung sekolah, Jaeho memanggilnya, "Hei Kim Hyu, ayo berfoto bersama." Kim Hyu berkata, "Baik, apa kau melihat Yuri? Aku belum melihatnya hari ini." Jaeho mengangkat alis, "Kenapa kau mencarinya? Kau akan bertemu dengannya selama 4 tahun ke depan." Kim Hyu menjawab, "Karena kita akan berfoto. Akan lebih bagus kalau semua anggota kelompok belajar ikut." Ia pun langsung pergi sambil berkata, "Tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Jaeho hanya menghela napas, "Cepatlah kembali." Di samping gedung, Kim Hyu melihat seseorang dan bergumam, "Bukankah itu Hanmi?" Jadi dia berhasil lulus dari sekolah ini. Namun tiba-tiba pandangannya jatuh pada seorang pria yang sedang berdiri tak jauh dari sana. Kim Hyu menegang, "Tunggu, bukankah itu kepala kantor kejaksaan distrik tengah, Kim Seok Han? Dia orang yang memberikan semua informasi penyelidikanku pada Jo Tae-suk. Kenapa dia ada di sini? Apa itu orang tuanya?" Ia berpikir keras. Dalam ingatannya, Kim Seok Han hanya memiliki 2 putra. "Aku harus mencari tahu hubungan mereka dengan mendekati Hanmi." Saat itu Kim Hyu pun menghampiri dan berkata, "Hanmi, selamat atas kelulusanmu. Apa mereka orang tuamu?" Hanmi menoleh kaget. "Oh, iya." Kim Hyu memberi salam sopan, "Halo, saya teman Hanmi." Orang itu menjawab singkat. Kim Hyu dalam hati bergumam, keduanya terlihat canggung. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Keesokan harinya, Kim Hyu dan Hanmi duduk bersama di sebuah kafe. Hanmi menatapnya dengan kesal. "Kau tiba-tiba mendekatiku saat kelulusan. Kenapa kau menyapa secara mendadak? Jika ada masalah denganku, katakan." Kim Hyu tetap tenang. "Apa benar kau tidak lanjut kuliah?" Hanmi memelototkan mata. "Kau memanggilku ke sini hanya untuk bertanya apakah aku kuliah atau tidak? Memangnya penting untukmu?" Dengan nada serius, Kim Hyu berkata, "Apakah kau ingin belajar denganku?" Hanmi terkejut. "Hah?" Keesokan harinya, Kim Hyu kembali pergi ke gedung pelelangan. Setibanya di dalam ruangan, ia melihat ke kiri dan kanan sambil bergumam pelan. Kakek itu tidak datang hari ini. Namun ketika ia menoleh ke arah belakang, ia melihat seorang kakek tua berjalan perlahan memasuki ruangan. Kim Hyu langsung bergumam pendek, "Ah, itu dia." Pelelangan pun dimulai dan berjalan seperti biasa. Setelah beberapa waktu, sesi pelelangan selesai. Kim Hyu memperhatikan layar dan bergumam dalam hati. Hari ini, dia sudah menang 2 kali. Ketika para peserta mulai meninggalkan ruangan, Kim Hyu segera menghampiri kakek itu. "Tunggu sebentar," katanya. Kakek tua itu menoleh. Kim Hyu buru-buru sedikit menundukkan badan sebagai bentuk sopan santun. "Halo, saya Kim Hyu, mahasiswa jurusan hukum dari Universitas Korea. Saya sedang mempelajari pelelangan di pengadilan ini." Kakek itu merapikan kacamatanya. "Lalu, apa yang kau perlukan dariku?" Dengan nada yang tegas namun penuh hormat, Kim Hyu menjawab, "Saya ingin menghasilkan uang dari pelelangan." Kakek itu menjawab datar, "Kalau kau ingin menghasilkan uang dari pelelangan, kenapa memanggilku?" Kim Hyu berkata, "Saya ingin menanyakan sesuatu pada Anda." Kakek itu mengangguk kecil. "Lalu apa yang ingin kau tanyakan?" Kim Hyu menarik napas. "Saya memeriksa properti yang Anda menangkan kemarin. Semuanya berada di lantai bawah tanah. Menurut saya, properti seperti itu tidak terlalu menguntungkan untuk pendapatan sewa bulanan. Tapi Anda tetap memenangkan tawarannya, kenapa? Tidak peduli seberapa keras saya memikirkannya, saya tidak tahu." Kakek tua itu memalingkan muka, lalu berkata dengan suara pelan namun tajam, "Jika hal seperti itu saja tidak bisa kau mengerti." Ia mulai berjalan pergi sambil melanjutkan, "Kau tidak akan bisa menghasilkan uang dari hal ini." Kim Hyu sontak panik dan berkata cepat, "Ah, Pak, setidaknya beri aku petunjuk." Kakek itu menghentikan langkahnya. Tanpa menoleh penuh, ia hanya memiringkan kepala sedikit dan berkata singkat, "Lihatlah peta." Kim Hyu terdiam, kebingungan. "Peta? Ah, baik, terima kasih." Kakek tua itu kemudian berjalan pergi. Dalam hati, ia bergumam, "Aku tidak menyangka anak muda datang ke pengadilan hanya untuk melihat pelelangan. Sudah lama sekali, aku tidak melihat anak seperti itu." Malam harinya, di dalam kamarnya yang tenang, Kim Hyu menatap peta yang sudah ia gambar dengan teliti di meja belajarnya. Di atas peta itu, beberapa titik telah ia lingkari kecil-kecil. Ia bergumam pelan, mencoba menyatukan seluruh potongan informasi. Pertama-tama, posisi properti miliknya, ia mengusap dagunya. Tampaknya tidak ada hubungannya dengan Seoul ataupun distrik-distrik di sekitarnya. Tiba-tiba, sesuatu mengusik ingatannya. "Hah, tunggu, posisi ini kan area pembangunan ulang." Ia memicingkan mata, mencoba mengingat detail kehidupan sebelumnya. "Aku tidak ingat dengan pasti waktu dan tempatnya, tapi dalam waktu dekat akan ada era pembangunan ulang besar-besaran, dan harga properti akan melonjak gila-gilaan." Ia menghela napas panjang. Apa dia sudah memikirkan pembangunan ulang itu? Ruang bawah tanah, itu peluang menguntungkan dengan modal murah. Atau mungkin bahkan lebih jauh dari itu. Investasi jangka panjang, membangun ulang apartemen. Kim Hyu mengepalkan tangannya. "Aku harus belajar darinya. Aku perlu tahu bagaimana menghasilkan keuntungan besar dari modal kecil. Jika dia tidak mau mengajariku, aku akan terus memaksanya." Keesokan harinya, di depan gedung pelelangan,
Kim Hyu sudah berdiri di depan pintu gedung pelelangan, menunggu sosok yang ia incar. Ketika kakek tua itu muncul, Kim Hyu langsung menyapanya penuh semangat. "Halo, apa kabar?" Kakek itu terkejut hingga mundur setengah langkah. "Astaga, ada apa lagi? Hampir saja aku mati karena serangan jantung." Kim Hyu tersenyum sopan. "Terima kasih atas petunjuk yang Anda berikan kemarin. Pembangunan ulang, properti yang Anda beli kemungkinan besar adalah daerah yang akan mengalami redevelopment di masa depan." Kakek tua itu menatapnya lebih lama. "Jadi kau kuliah di Universitas Korea? Pantas kau cepat memahaminya." Kim Hyu langsung menunduk sedikit. "Tapi masih banyak yang belum saya pahami. Tolong ajari saya." Kakek itu menghela napas sambil mengalihkan pandangannya. "Umurku sudah lewat 70 tahun. Maaf, aku tidak bisa mengajarimu." Kim Hyu maju satu langkah. "Kalau begitu, bolehkah saya hanya mengamati apa yang Anda lakukan? Kumohon." Kakek tua itu berhenti, lalu menatapnya dari atas ke bawah. "Apa kau tahu apa itu real estate?" Kim Hyu menjawab mantap, "Real estate adalah properti tak bergerak seperti tanah, bangunan, atau pohon." Kakek itu mendengus kecil. "Real estate tidak ada dalam kamus. Real estate dimulai dari tanah, lalu kau membangun di atasnya, menanam pohon, lalu menaikkan harga tanah tersebut." Ia menatap lurus ke mata Kim Hyu. "Sederhananya, itu keserakahan. Dan kau tahu harga dari keserakahan. Kau bisa kehilangan jati dirimu." Sejenak, Kim Hyu terdiam. Namun di dalam hatinya, ia teringat kata-kata wanita misterius. "Jika kau ingin menangkap iblis, kau harus menjadi iblis." Kim Hyu pun mengangkat wajahnya, matanya penuh tekad. "Saya sudah siap menghadapi hal itu." Kakek tua itu akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu, aku akan mengetesmu." Beberapa saat kemudian, mereka pun mulai berjalan menyusuri pinggiran kompleks. Kim Hyu yang berjalan di belakang bergumam dalam hati, bukankah ini tempat yang penawarannya baru saja dia menangkan?" Tak lama kemudian, kakek itu menyerahkan selembar kertas dan berkata, "Ini, ruangan B3 dari rumah ini. Aku beri kau waktu sekitar 30 menit. Kim Hyu langsung kebingungan. "Ah, apa ini?" Kakek itu menatapnya tajam. "Kau akan melakukannya. Masuk ke sana dan selesaikan pekerjaanmu tepat waktu." Kim Hyu bertanya, "Apa ini? Apa Anda menyuruh saya mengusir orang yang tinggal di sini sekarang?" Kakek itu menjawab datar, "Ya, aku harus menghemat pengeluaran sekecil mungkin. Dalam sebulan lagi akan ada pembangunan ulang di sini. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, anggap saja kita tidak saling kenal." Kim Hyu terkejut, namun langsung bergegas menuju pintu unit B3. Di dalam ruangan, Kim Hyu berkata dengan sopan, "Sepertinya masa sewa Anda sudah berakhir. Apa Anda sudah menyiapkan surat dividen?" Di dalam, seorang wanita parubaya menunduk lemah. "Ya, sudah," jawabnya pelan. Kim Hyu melanjutkan, "Kalau begitu, kapan Anda bisa pindah?" Tiba-tiba wanita itu menutup matanya dan mulai menangis. "Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Suamiku sudah meninggal, dan aku merawat ibuku yang sakit seorang diri." Kim Hyu terdiam. Dalam hatinya ia bergumam, "Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku juga sedang diuji olehnya, tapi bagaimana bisa aku memaksa orang seperti ini?" Di luar, kakek tua itu melihat jam tangannya dan berkata pelan, "Tersisa 3 menit lagi." Dia memang pintar, tapi kali ini, dia pasti gagal. Namun tepat sebelum waktu habis, pintu terbuka. Kim Hyu keluar bersama wanita itu. "Kakek, masuklah," kata Kim Hyu sambil menyingkir dari pintu. Kim Hyu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Kita akan tinggal di sini. Kita tidak perlu tinggal di tempat sempit di bawah tanah lagi." Beberapa saat kemudian, saat mereka berjalan di pinggiran kompleks, kakek itu berkata, "Aku tidak menyangka kau benar-benar menyelesaikannya dalam 30 menit. Bagaimana caramu melakukannya?" Kim Hyu pun menjawab, "Awalnya saya juga sedikit khawatir tidak bisa menyelesaikannya." Lalu, ia mengingat kembali kejadian beberapa menit sebelumnya. Saat wanita penghuni ruangan itu menangis, dia berkata, "Aku tidak punya tempat untuk pergi." Kim Hyu bingung dan berkata, "Ah, mohon tenang." Saat itu, matanya menangkap tisu di belakangnya, dan tepat di sampingnya ada sebuah catatan kecil. Ia membacanya dan bergumam, "Apa? Dia sudah memesan jasa pindahan." Dalam hati Kim Hyu berkata, "Kalau begitu, dia sebenarnya sudah tahu kemana harus pindah. Dia hanya butuh waktu." Setelah menyadari hal itu, Kim Hyu tiba-tiba ikut menangis. Ia berkata dengan suara bergetar, "Lalu bagaimana dengan nasib saya? Kakek saya sudah lama menderita sendirian demi membebaskan saya, dan sekarang dia terkena demensia. Di hari tuanya, aku tidak ingin dia tinggal di Gosiwon lagi. Kami tidak punya tempat lain selain di sini. Aku ingin membuat kenangan indah dengannya di rumah yang layak, sebelum kondisinya makin memburuk." Wanita itu langsung terkejut dan berkata, "Ah, tenanglah, nak." Setelah mendengar cerita itu, kakek itu pun berkata, "Demensia." Kim Hyu segera berkata, maaf, saya terburu-buru membuat kisah sedih." Lalu ia mengalihkan pembicaraan, "Ngomong-ngomong, karena saya sudah berhasil, berarti sekarang Anda menganggap saya sebagai murid Anda, kan?" Kakek tua itu tidak menjawab.
Ia hanya berbalik sambil berkata, "Ikuti aku." Kim Hyu pun menjawab cepat. Baik, pada malam harinya, di sebuah tempat pinggir jalan, Kim Hyu dan kakek tua itu duduk bersama sambil minum. Suasana sederhana, hanya meja kecil dan lampu jalan yang temaram. Kakek tua itu menuangkan minuman ke gelas Kim Hyu dan berkata, "Mari kita minum." Kim Hyu menerimanya dengan dua tangan. "Terima kasih." Setelah itu, Kim Hyu gantian menuangkan minuman untuk sang kakek. "Biar saya tuangkan, guru." Kakek itu menatapnya sekilas. "Kalau begitu, terserah. Omong-omong, berapa nomor ponselmu?" Kim Hyu menjawab pelan, "Saya belum punya ponsel. Sampai sekarang saya belum merasa membutuhkannya." Kakek itu mengernyit. "Lalu bagaimana aku menghubungimu?" Kim Hyu mengeluarkan senyum kecil. "Kalau begitu, besok saya akan membeli ponsel." Kakek itu menghela napas, setengah kagum, setengah heran. "Aku tidak bisa membayangkan anak muda zaman sekarang tidak punya ponsel. Kau ingin menghemat uang sebanyak itu? Apa karena situasi keluarga?" Kim Hyu mengangguk pelan. "Ya, benar. Dan juga, untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi nanti." Kakek itu menatapnya lebih serius. "Jadi ini semacam investasi masa depan, ya? Tidak buruk. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat, hari-harimu selanjutnya tidak akan semudah hari ini." Ia meneguk minumannya perlahan sebelum melanjutkan. "Beberapa hari lalu, aku ditusuk oleh penyewa. Itulah bisnis real estate. Bahkan ketika kau berada dalam situasi yang benar-benar sulit, kau tetap harus berkepala dingin jika ingin mendapatkan keuntungan. Itulah sebabnya real estate disebut sebagai keserakahan, dan lebih jauh lagi disebut kehilangan jati diri." Ia memandang Kim Hyu dalam-dalam. "Apa kau benar-benar siap menghadapi semuanya?" Kim Hyu mengangkat kepalanya, menatap lurus tanpa ragu. "Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sudah siap. Dan, saya akan tetap berusaha menjaga hukum dan keadilan sebanyak mungkin." Kakek itu tersenyum kecil, sebuah senyum yang sulit ditebak artinya. Sementara itu, dalam hati Kim Hyu bergumam, "Dengan cara ini, perlahan-lahan aku akan mendapatkan kekuatan. Dan pada akhirnya, aku bisa membalaskan dendamku nanti." Keesokan harinya, di kampus setelah jam kuliah berakhir, Sungwon berkata kepada Kim Hyu, "Kim Hyu, hari ini ada kontes persatuan dengan departemen kita. Kau akan pergi kemana?" Kim Hyu menjawab cepat, "Maafkan aku buru-buru." Sungwon langsung kesal, "Bajingan ini, apa yang membuatmu sibuk sampai kau seperti itu? Aku akan beritahu senior semuanya." Salah seorang senior memanggil, "Pak Sungwon, apa yang kau lakukan di situ? Cepatlah." Sungwon menjawab, "Oh iya, senior." Sementara itu, Kim Hyu yang baru keluar dari kampus langsung menemui kakek itu dan berkata, "Guru, maafkan saya sedikit terlambat." Kakek itu menjawab, "Untuk apa sampai berlari-lari? Ambil ini, kau bisa memakai itu. Coba dulu." Kim Hyu melihat ponsel tombol itu dan berkata dalam hati, "Wow, aku belum pernah memegang ponsel batu bata seperti ini. Selama ini aku selalu menggunakan smartphone." "Keren sekali." Kakek itu bertanya, "Kenapa? Apa kau tidak suka?" Kim Hyu buru-buru menjawab, "Oh tidak, ini sangat menakjubkan. Terima kasih, guru." Kakek itu berkata, "Ya, ayo kita langsung pergi." Kim Hyu bertanya, "Kemana?" Kakek itu menjawab, "Tentu saja ke tempat real estate itu sendiri. Sebelum kau beli, kau harus melihatnya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah properti itu akan menguntungkan atau tidak." Kim Hyu mengangguk. "Ah, baiklah." Beberapa saat kemudian, di depan gedung, Kim Hyu bertanya, "Bagaimana cara mengukur harga penawaran properti seperti itu?" Kakek menjawab, "Tidak sulit. Mulai dari pajak dan biaya asuransi, lalu bunga bank, dan biaya perbaikan gedung sampai gedung itu layak dipakai atau dijual. Setelah itu tambahkan margin keuntungan yang diinginkan, itu tidak termasuk harga transaksinya. Itulah harga penawaran." Kim Hyu berkata, "Guru, saya berencana mengikuti tawaran untuk sebuah rumah dekat sini pada akhir bulan ini." Kakek bertanya, "Bangunan yang mana? Rumah seperti apa?" Kim Hyu menjawab, "Apartemen ADX Dong nomor 31. Kakek itu menghela napas dan berkata, "Apa kau tahu kesalahan yang sering dilakukan para pelelang pemula?" Kim Hyu bertanya, "Kesalahan macam apa?" Kakek menjelaskan, "Kalau kau perhatikan, semua orang melihat tawaran yang menang dan menganalisis dirimu dari tawaran itu. Kalau selalu begitu, tidak ada bedanya pemula dan ahli. Tapi para pemula mudah terbawa suasana pengadilan. Mereka merasa semua orang di sana ahli. Akhirnya mereka gugup tentang item yang mereka pilih." Kim Hyu berkata, "Dan itu membuat kami asal memberikan penawaran dibanding harga sebenarnya." Kakek mengangguk. "Benar." Kim Hyu bertanya, "Lalu bagaimana?" Kakek menjawab, "Pertama, aku akan menunjukkan cara memprediksi tingkat kompetisi penawaran. Pada hari penerangan, pergilah ke kantor tempat produk berada dan lihat salinan daftar produk. Periksa perubahan terakhir dan minta staf mengeceknya kembali." Kim Hyu bingung. Kenapa harus melakukan itu? Kakek tersenyum. "Kau pasti berpikir ada banyak item yang harus kau ingat di buku itu, kan? Ya, bagaimana cara mengingat semuanya? Semakin sering kau melihatnya, semakin cepat kau mengingatnya." Keesokan harinya, Kim Hyu tiba-tiba mengatakan pada Kang Min Seo bahwa ia ingin mendapatkan banyak uang dan berencana menjual apartemennya.
Min Seo terkejut dan mempertanyakan alasannya. Beberapa saat kemudian, Kim Hyu pun keluar dari gedung KMS. Ia berjalan sampai menemukan sebuah telepon umum dan segera menelpon seseorang. Halo, Yuri, ini aku Kim Hyu. Bagaimana kabarmu? Yuri menjawab dari seberang. Ya, akhir-akhir ini aku sibuk bekerja. Bagaimana dengan kuliahmu? Kim Hyu menjawab. Ya, baik-baik saja. Yuri berkata, aku senang mendengarnya. Kim Hyu terdiam sebentar, lalu berkata, Yuri, jawab Yuri. Kim Hyu tersenyum kecil dan berkata, bergembiralah. Tak lama lagi, kita akan bertemu di kampus.